Betul. Kalau memang apa yang kalian narasikan itu bukan fitnahan terhadap Yesus, di mana Yesus di dalam Bible pernah berjanji menyiapkan surga kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang menuhankan dirinya, menyembah pada dirinya, di mana? Itu ada di kitab Wahyu. Ya, Wahyu berapa? Silakan. Kasih datanya aja, Dinda, please. Iya, bentar ya. Ada di kitab Wahyu berapa? Iya, Wahyu berapa? Ada di kitab Wahyu. Sabar ya, sabar. Inilah salah satu keanehan dari teman-teman Kristen. Mereka sangat yakin kali Yesus pernah menjanjikan surga kepada mereka. Tapi ketika diminta datanya, nggak ingat dia. Mana ya? Mereka yakin kali punya sepeda motor. Gitu loh, punya dia sepeda motor ini. Dipakai di jalan raya. Ditangkap polisi dia. Prit. Mana STNK-nya? Mana ya? Keburu ketangkep, dia dibawa sepeda motornya ke Polres. Ini. Ya, Wahyu berapa? Wahyu 21 Wahyu 21 ayat 5. 5. Iya, ayat 5. Oh, ayat 5 aja. Oke, silakan. Tunjukkan kepada saya di mana di situ ada bertuliskan, ya, aku Yesus menjanjikan surga kepada Kristen. Oke, ini. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari yang saya mata tanyakan, air kehidupan. Sabar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke. Di mana di situ bertuliskan, aku menyiapkan atau menjanjikan surga kepada Kristen. Oke. Di mana? Waalaikumsalam, Bang Jibril. Di ayat 6 tadi itu sudah jelas. Di nomor 6. Oke, bacakan di mana di situ ada tertuliskan, aku menyediakan surga, menjanjikan surga, menyiapkan surga untuk Kristen. Di mana di kalimat? Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saya nggak tanya, di mana Yesus pernah menjanjikan memberikan air minum kepada orang? Nggak itu. Udahlah Bang Paru. Udahlah. Udah perisai. Gini, udahlah Bang Paru. Iya ya. Perisai, sabar dulu perisai. Gantiin kita ngomongnya ya. Iya ya. Sangat kali untuk jadi Kristen kalian supaya dapat air minum, gitu loh. Itu air mata air kehidupan. Mata air kehidupan. Itu adalah mata air kehidupan. Kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Perisai. Mata air kehidupan. Ya. Mata air itu kehidupan. Kalau nggak ada mata air, orang nggak hidup, meninggal. Perisai. Pertanyaan saya, Dinda, tolong serius ya. Saya harap saya ketemu sama teman-teman Kristen yang memang serius dan jujur. Pertanyaan saya bukan di mana Yesus menjanjikan air minum, ya. Kalau untuk memberikan kalian air minum, nggak usah jadi Yesus. Saya pun bisa kasih kalian air minum, bisa. Masalahnya gini Bang. Masalahnya air minum itu dari dunia. Kalau yang diberi Yesus air kehidupan. Mata air hidup yang kekal. Oh, di mana di situ air kehidupan? Itu adalah hidup yang kekal, di mana tertulisnya? Di situ tadi sudah jelas loh. Firman-Nya lagi kepadaku.
Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Oke, adakah di situ tertuliskan aku menjanjikan surga, menyiapkan surga bagi Kristen atau pentuhan Itu diriku? sudah jelas. Itu sudah jelas loh. Aku akan memberikan mata air kehidupan. Iya, itu jelas bagi orang gila, Dinda Prisai ya. Terserah Bang Faruk mau bilang saya gila atau apa. Ya, yang pasti Yesus itu nggak kaleng-kaleng ya. Yesus itu nggak Enggak, kaleng-kaleng. saya nggak pernah bilang Yesus itu kaleng-kaleng ya. Karena berdasarkan Yohanes 1:14, Yesus itu daging, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Yang saya tanyakan, tolong dijawab dengan jujur, Prisa. Di dalam Wahyu 21 nomor 5 sampai dengan nomor 7 yang kamu baca tadi, adakah secara tertulis, aku menyiapkan surga, menjanjikan surga kepada Kristen atau pentuhan diriku, ada atau tidak ada? Barang siapa menang, ia akan kuberi air dengan cuma-cuma. Kan sudah jelas di situ. Barang siapa menang, ya. Yesus berkata, barang siapa menang, aku akan memberi dia mata air kehidupan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Yang saya tanyakan dalam Wahyu kok gini-gini kan? Kok gini kok Prisa? Oke, lanjut. Gila bener. Lanjut Bang Faruk. Nggak, yang kutanya gini Prisa. Aku kalau ngobrol sama orang kayak gini gila, aku betul lah gila. Gini yang kutanyakan Prisa, dalam Wahyu 21 nomor 5 sampai 7 itu, adakah secara literally tertuliskan aku menjanjikan surga, menunjukkan surga kepada Kristen atau kepada Tuhan diriku, ada atau tidak ada gitu loh? Ada. Di mana tertulisnya? Coba tunjukkan. Oke. Banyak. Karena Bang Faruk waktu Kristen malas baca Alkitab, jadi wajar. Nggak tajam brandinganmu, nggak tajam. Silakan. Waktu Kristen abang malas saya kan baca Alkitab, jadi nggak tahu. Nggak tajam brandinganmu, nggak tajam, kurang tajam. Biasa lagi brandingannya. Di mana tertulisnya? Aku akan menjanjikan menyiapkan surga bagi Kristen atau bagi pentuhan diriku. Jadi sangat konyol ya, untuk jadi sangat sekali ya. Ketika untuk jadi Kristen hanya ingin mendapatkan air minum gitu boh. Main-main ke rumahku, aku kasih kalian satu kali. Silakan, di mana tertuliskannya? Bacakan aja di mana tertuliskannya. Kau udah menikah, Prisai? Apa Bang? Oh, kau sudah menikah? Itu privasi lah, ngapain ditanya-tanya di sini? Di mana? Di mana tertulis itu? Dalam Wahyu 21 itu di mana tertulisnya? Ada atau tidak ada? Aku lupa tertulis di mana, tapi ayatnya begini ya. Tidak, Wahyu 21 tadi yang baru kamu baca. Wahyu 21, ya Allah, jangan gini kok. Kok kenapa? Kok selingkah begini? Kok kenapa kau? Kau kalau gitu nanti ku jagilin kau, Perisai. Hah? Perisai. Perisai, tahu tuh Perisai. Turun lah ke Perisai, aku belum nikah aja punya orang kayak gitu. Kayak apa? Kayak mana? Kayak birahi dia bang nengok aku bang, kayak gini-gini dia. Wah, kan ngeri gitu loh. Orang-orang kayak gitu ngeri bang, ngeri gitu. Janganlah jalin hubungan sama orang kayak gitu, bahaya. Bahaya, orang kayak gitu bahaya.
Nanti baik dia sama kau, berkawan dia sama kau, diajaknya kau minum, kasih coba tidur, diselesaikannya belakang kau. Tapi kalau udah ada gelagat-gelagat kayak gitu, nggak mau kau deketin. Disentuhnya aku ketang sekali, kau kasihkan ketang sekali. Aneh. Laki dia, tapi aku pernah lihat dia diskusi sama si Alif do, nggak ada dia gini-gini do. Gini-gini dia nggak ada dia. Biasa aja sama si Alif. Ini sama aku kok gini-gini. Lisa ini memang dari golongan mereka tuh banyak teman-teman ya. Dari golongan Oten ini banyak LG Tungki itu banyak bang. Karena di mereka itu tuh dibolehkan, dinikahkan lagi mereka kan LG Tungki itu. Silakan kita diskusi yang serius aja lah ya. Bagi teman-teman yang LG Tungki, yang kagum melihat Bang Faruk atau horny terangsang nengok Bang Faruk, simpan ya, kubur dalam-dalam mimpimu itu ya. Nggak tertarik aku sama lubang kangkung ya. Kalau mau bikin Bang Faruk. Oke, 1 bintang. Gatal dia Bang Faruk. Gatal dia tadi lihat aku. Kamu pernah on cam dia nggak? Pernah on cam nggak dia sama aku? Belum. Makanya aku tadi heran nih, kok dia on cam ya, kok gitu dia. Sama Bang Ongki aku jadi nggak, kenapa nah ini? Bahaya itu Bang. Iya sama si If udah pernah on cam, aku tengok dia biasa, dia laki dia gitu loh. Laki dia Alif kata dia gitu. Ini sama aku gini dia, isok cantik. Yang ada depan abang tuh udah ketunjang kan. Gini dia. Ketawa pula dia tuh di bawah. Cocok, nanti kau jadi pengantin sabar ya, perisai sabar. Wahyu 19 nomor 7, kelak kau akan pakai baju pengantin juga ya, kau sabar kau. Ya. Kita kok laki-laki normal gilo nih kayak gitu. Takut gitu nih. Aku di gym aja gitu bang. Kalau ada laki-laki dia ngobrol gini, oh mantap ya deltoidmu bang ya, begini-gini latihannya gimana bang, dapat deltoid gitu bang, begini-gini. Tapi kalau udah gini-gini tangannya, ketang sekali. Terpukulkan kita boleh itu, di gym kita pukulkan kita, baru kita panggil penjaganya. Ini telepon bos mulah bilang ini jangan kemari lagi nih, orang kayak gini ini jangan kemari lagi nih. Ini tungkian. Tangannya itu nggak akal dia bang. Jadi orang-orang kayak si Prisa ini ya, yang memiliki kelainan kayak gini, pantang nengok laki-laki berotot bang. Pakai mana-mana dia itu, langsung wih. Berapa kali aku rasakan tuh, pernah aku makan sama biniku, sama anak biniku. Laki dia bang, gayanya laki. Makan aku, rupanya tengok biniku, tengokin aku sama si laki-laki ini. Tengok gini, senyum-senyum dia. Tengoknya gini, dari atas sampai bawah, tengok dia. Kenapa? Tengok ini kau, siapa aku bilang? Aku pikir Oten aku bilang. Dia tahu, kayak salah tingkah dia nengok aku. Aku tengok lagi nih kan, gini-gini dia. Karena tempat umum, udahlah biarkan aja lah, orang penyakitan itu. Aku bilang lah. Jalan di depan kita bang, macam pramugari. Laki dia kayak pramugari, gini di jalan. Ubur-ubur gitu loh. Masya Allah, barakallahu fikum, cair dong di merga. Itu fakta bang ya. Jadi mereka itu, orang-orang kayak gitu itu, mereka tuh lebih ganas nengok laki-laki berotot daripada perempuan. Kalau perempuan santai. Perempuan buka baju pun laki-laki depan dia, six pack perutnya, berotot badannya, perempuan tuh santai. Biasa aja gitu loh. Tapi kalau laki-laki penyakitan kayak gitu, ujung rambut sampai ujung kaki ini perhatikan sama dia. Oke, MM Keza, Kristen pasti bangga ya. Si Perisai itu seperti itu, punya saudara Kristen yang kayak gitu, mengikuti Elia Miron. MM Keza. Halo MM Keza, kita diskusi aja lah teman-teman ya. Yang serius kita diskusinya ya. Barakallahu fikum Bang Kasangki. Bang siapa namanya ini? Ini Bang Faruk, apa namanya? Dia tuh kayak nggak ada rasa malu ya Bang ya. Nah, Kayak nggak ada rasa malu lagi deh. gimana? Aku dia sebelum on cam suara dia tuh kayak tegas lah aku dengar. Kayak tegas lah suara dia aku dengar. Tapi pas open cam tadi terkejut aku. Betulan. Baru pertama kali lihat ini aku dia on cam. Terus gayanya kayak gitu tadi. Nggak tahu lah.
Terserah dia. Oke, Acanana. Assalamualaikum bang. Acang. Salam bang. Ya, Bang. Siap. Ya silakan ya teman-teman Kristen yang mau bertanya ke Bang Faruk silakan. On cam kalian bertanya tentang Islam ke Bang Faruknya ya. Mau naik lagi perisainya Sal. Terus-terusan Sal katanya Bang. Halo. Ya on cam lah kau perisai on cam lah kau. Aduh, kalian aneh-aneh aja loh. Jadi on cam lah kau coba. Ya, bentar ya. Ini si Sol ini Kalau kau nggak, udah apa aja dia? kalau kau nggak on cam kuturunkan, takutnya kau di atas, tanganmu tuh kemana-mana sambil ngomong kok gini, kayak si paruk. Enggak lo, sabar ya. Lagi birahi di sana kayak si paruk, pokoknya kayak Yang tadi. Iya, kenapa? Bekumis Gini kau. loh, Sal. Itu bekumis. Sal. perisai gini. Halo. Perisai saya dengar. Iya. Dengar perisai. Kenapa? Tapi harus kuakui ya, sebenarnya kok cantik perisai. Kenapa sih? Langsung kemana? Apa itu, Bang Faruk? Apa? Cantik dia Bang Faruk ya. Sabar. Suaranya kok jadi lembut Bang Faruk. Suaranya jadi lembut. Ini mau lanjut diskusi atau cuman? Kan kok cantik Enggak suaranya. Lisai. Aku kan udah bilang, kau tuh cantik. Udah kan? Aku punya Terus mau kumis. apa lagi? Aku punya kumis, nggak Ya mungkin nggak semua cantik. kumis. Iya nggak semua kumis itu loh. Ada banyak perempuan. Isdalia juga berkumis cantik. Iya. Itu kan dia, Iya, bukan kan? aku. Hah? Sih bibirnya itu nggak tahan gitu. Berarti Bang Faruk yang apa ya? Yang nafsu. Coba gini perisai coba gini. Apa Sal? Sama aku garang sama Bang Apa, Faruk Sal? lembut. Apa Sal? Sama aku garang. Bukan loh, gini kan di sini kita sebentar ya, di sini kan kita diskusi, jadi harus ada hiburan santai gitu, jangan kaku kali. Ya itu iman kalian kan, ya udah itu iman kalian, ini iman saya gitu. Jadi nggak usah kaku gitu. Lembut kan? Nggak maksud aku. Perisai, bisa nggak aku ngomong? Tapi bibirmu jangan kau atur gitu loh. Kenapa? Nggak usah perhatikan bibirku. Jadi guys, berarti benar ya, Bang Faruk yang melihat bibirku ya. Si Faruk yang lihat bibirku ya. Bukan aku. Gini aku lagi ngomong Bang Faruk Rogi. Perisai, coba bikin lagi gini rambutmu tadi perisai kayak tadi perisai gini tadi perisai coba. Kayak mana tadi? Rambutmu tadi kayak mana kau bikin tadi? Oh iya ya, Gayamu tadi kayak mana? Iya ya, gaya sarukan ya. Gaya sarukan ya. Kayak mana? Wih. Bang Faruk, gini Bang Faruk. Bisa nggak Bang Faruk kayak gitu? Gaya sarukan gini. Itu bukan sarukan, itu Anjeli loh perisai. Anjeli itu kayak gitu. Dia ngomong sama aku Bang Faruk. Aku tegas Bang. Tapi kalau ngomong sama abang dia gini-gini moncong bibir ya. Apa sih Sal? Apa Sal? Kau kok berbeda kali? Saya nggak bisa diskusi sama kau udah.
Berobatlah peri saya, lakikan dirimu gitu loh. Laki itu harus laki, jangan dipaksa-paksa laki. Banyak hal mungkin yang membuat seseorang seperti itu teman-teman ya. Yang pertama, mungkin di waktu kecil dia banyak bergaul sama perempuan teman-teman. Kecil dia berkawannya sama perempuan aja, main rumah-rumahan, main tas-tasan, boneka-bonekaan. Jadi gestur dia itu kayak perempuan gitu loh. Yang kedua, pernah menjadi korban pelecehan dari orang-orang seperti itu gitu loh. Makanya dia jadi kayak gitu loh. Yang laki lah peri saya, yang laki gak bisa serius diskusi sama kamu kalau kayak gitu gayamu. Ya mungkin di Kristen bisa menerima gitu loh, tapi di kita Islam nggak bisa menerima. Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW saja ada seorang laki-laki gayanya kayak perempuan ketika itu didapati Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Keluarkan dia dari Madinah sampai dia sembuh dari penyakitnya. Suruh keluarkan dari Madinah. Nggak boleh centil-centil gitu. Apa sok cantik gitu nggak boleh dalam Islam. Ya, harus tegas jadi laki-laki. Ada lubang kenikmatan kok kau pilih lubang kotoran ya enggak? Allah telah menciptakan satu lubang kenikmatan malah dipilih lubang kotoran. Coba. Ridwan, selamat bergabung Ridwan, lu cinta Luna Muslim, ya udah kau mau ngikutin dia, ikutin lah. Tapi ketika dia Muslim sampai detik ini tidak bisa dia dinikahkan secara Islam kan? Nggak bisa dia dinikahkan secara Islam gitu loh. Makanya dia tidak menikah. Dia nggak mau murtad. Itulah lebih plusnya dari Lucinta Luna. Kalau dia mau murtad, dia bisa dinikahkan secara kekristenan di Jerman atau dimanapun. Tapi dia memang nggak mau murtad dari agamanya. Makanya dia tidak menikah. Gitu loh. Hanya berbuat seperti kan menikah di gereja. Luna bang, alhamdulillah tuh udah mau penampilan laki-laki dah. Kita doain aja lah dia supaya kembali ke ininya ya. Kemarin juga ada pangkas, ada sholat dia sampai sebagian berikutnya. Cinta Luna. Oke, Abang Tigor. Ya, yang serius ya, diskusi ya. Yuk, silakan. Siapa nih? Si Sultan Nandu. Asli Oten tuh nggak ada tapping di bawah. Nengok si Prisai tadi nggak ada Oten tapping di bawah. Kita naikkan, coba kita naikkan semua teman-teman ya. Biar kita sapa satu-satu ya. Ditetek layarnya teman-teman ya. Ditetek layarnya. Ya, halo. Waalaikumsalam, khairi. Halo. Oh, alah. Loh, kok kerasukan Raja luar? Jauh luar ini. Kok taping kok kerasukan jauh luar? Naik ya, naik ya. Oke, ditetek layarnya teman-teman ya. Nggak malu kalian jadi Karistin, kalian modelnya kayak gitu semua, tulang lunak. Foto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat bang. Tuh, Bang Toto. Izin Bang Toto, saya turunkan ya, noise sekali ya bangku. Ceroha. Ceroha ya. Jadi kalau orang kayak si Prisa itu teman-teman, kalau dia dengar lagu India, kalau kita kan dengar lagu India,
Tujhe dekha to ye jana senam. Kita bayangkan laki-laki gagah-gagahnya kita kan. Tapi kalau si perisai itu dia yang jadi perempuannya, yang kayak apa? Kayak cacing tanah gini-gini. Kucino Roda. Naikkan lagi Bang Faruk buat hiburan. Kasihan dia, Mbak Bunda. Kasihan. Dia naik ke atas tengok Bang Faruk, udah basah celananya itu si perisai. Basah celananya itu. Nengok Bang Faruk dia di situ basah celananya itu. Ini aja kasihan. Penonton ketawa-ketawa. Bang Faruk yang malu. Duh. Oke, Senandung, Islam Karistin. Halo, Islam Karistin. ya Kristen. Mau diskusi Dinda Senandung? Iyalah diskusi ya. Ya, silakan Dinda Senandung kita tanggapin temanya. Kalau memang kalian sekalaku Kristen tidak memfitnah Yesus, sebutkan di mana Yesus pernah menyebut murid-muridnya dengan sebutan Karistin. Kau belum sembuh-sembuh. Silakan. Iya, belum sembuh-sembuh gila buku bilang. Jangan curhat Dinda. Kami udah tahu kok gila. Gila gitu. Silakan. Coba ulangi dulu pertanyaanmu. Silakan. Coba ulangi pertanyaanmu dulu. Ada. Apa pertanyaanmu? Ada atau tidak ada? Kalau memang kalian itu tidak fitnah Yesus dengan mengatakan arti kata Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang mengikuti dia dengan sebutan Karistin. Silakan. Ya, pertanyaanmu aneh. Nih. Kau pertanyaanmu aneh di luar konteks pertanyaanmu. Dan kau tidak mengerti apa yang kau tanya. Apa itu konteks? Ya, apa itu konteks? Apa itu konteks? Ya kayak kau itulah nanya tidak pada tempatnya gitu. Seringkali Kristen tuh kayak gini teman-teman, mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Dia katakan bahwasanya aku menanyakan sesuatu di luar konteks, kata dia. Nah, Sementara coba dulu. akulah yang membawa konteks, akulah yang menentukan konteks. Karena apa? Karena aku duluan yang berbicara, aku duluan yang berprolog, gitu loh. Bukan dia yang menentukan konteksnya, aku yang menentukan konteksnya karena aku yang duluan bertanya sama dia. Malahan sok tahu dia konteksnya, kau duluan konteks kata. Karena kau tidak paham apa yang kau tanya. Apa tidak ada? Saya tidak senandung yang saya tanyakan ada atau tidak ada. Tolonglah ajaran gereja jangan kau bawa kemari ya. Silakan. Pertanyaanmu di luar konteks. Coba dulu ya. Oh, logika ya. Itu bilang tadi pertanyaanku tidak logika kan? Iya, tidak logika itu. Tidak logika. Karena untuk memahami kekristenan tidak butuh logika. Yang bertanya tidak logika. Masa kau tanya di mana Yesus mengaku Kristen? Kan lucu kau. Kan Yesus yang mengaku Kristen di Senandung. Makanya berkali-kali ku bilang silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan kau pekakkan kuping kau. Mulai kau cuma bukan? Dengar dulu Dinda. Yang ku bilang kalau Kristen nanya itu, coba yang masuk akal dulu pertanyaanmu. Dinda, saya tidak tanya itu. Saya tanyakan, kalaulah memang arti atau definisi Kristen adalah pengikut-pengikut Yesus, sebut satu ayat di mana Yesus pernah memanggil pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Makanya aku bilang kau tidak mengerti apa yang kau tanya. Kamilah pengikut Yesus, bukan Yesus pengikut kami. Kan tolol kau kan? Makanya saya bilang di mana Yesus memanggil pengikut-pengikutnya, menyebut pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen di mana? Makanya kau bilang tolol. Kami yang mengikuti Yesus, bukan Yesus mengikuti kami. Ngerti kau? Iya, saya tanyakan. Saya tidak bertanya di mana Yesus mengaku Kristen, tidak. Yang saya tanyakan di mana Yesus menyebut atau memanggil pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen, di mana? Kau tahu Kristen itu apa? Nah kan arti
arti kata Kristen itu kan pengikut Yesus kan menurut kalian kan? Kalau di Indonesia inilah dulu, di Indonesia ini apalah Kristen itu? Iya, menurut kalian di Indonesia inilah kita bilang arti kata Kristen itu kan pengikut Yesus kan, betul? Iya, Betul? iya. Ya sudah, Nah. memang Kristen itu adalah pengikut-pengikut Yesus, di mana Yesus pernah memanggil pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya dengan sebutan Kristen, di mana? Udah kembali otakmu, pantatmu kau buat kepalamu jadi pantatmu. Aku bertanya kepada kau supaya kau gunakan kepalamu, bukan kau jawab dengan pantatmu. Bukan. Kau buat pantatmu jadi kepalamu jadi pantatmu. Susah memang sama Kristen ini ngomongnya. Kau kan usah. Otakmu nggak ada. Kau paksa Yesus memanggil murid-muridnya ke Kristen kau bilang mana ada kayak gitu. Ayo, udah nggak ada, bilang kalau nggak ada. Makanya berlurus otakmu. Kau buat pantatmu kepalamu jadi pantatmu. Berarti tolong jangan ditunjukkan ajaran Kristennya di sini dengan menunjukkan kalian Ajaran Islam yang kau tunjukkan tololmu itu. Dengar dulu. Berarti ya, arti kata Kristen yang kalian katakan pengikut-pengikut Yesus itu bukan dari Yesus. Sukamu lah. Tapi dari Biar puas kau. Sukamu aja lah biar puas kau. Kau kan cari makan dari Kristen. itu memfitnah Yesus itu sendiri gitu. Taruh. Kalau nggak kau buka komal Kristen, takkan makan kau. Jadi hanya dari situlah makanmu. Coba kau bahas Islam. Semua meludahi kau. Iri kok ya, iri. Iri. Iya. Coba kau Iri ya. bahas Islam. Teman-teman, saudaraku seiman seakidah, tolong dong berikan Taruh. gift-nya teman-teman. Taruh. Coba dulu kau bahas Islam. Pasti semua meludahi kau. Ya, teman-teman. Biar Bang Faruk bisa beli satu cincin lagi kayak gini. Ya ampun. Masya Allah Bang Aril, barakallahu fikum Jadi, abangku. kasihan. Jazakallah khair Bang Aril. Senandung, Kasihan tengok kau. senandung. Tapi Bang Kipas, Masya Allah. Bang Adi, barakallahu fikum. Jazakallah khair Bang Adi. Semoga diberkahi Allah ya rezekimu abangku. Ditilipat gandakan rezekimu abangku. Barakallahu fikum. Jadi udah ngerti kau kan? Kau buat pantatmu jadi kepalamu jadi pantatmu. Masya Allah Bang Man, barakallahu fikum abangku. Tengok itu, senandung. Tengok. Sementara saudara-saudara Kristenmu gak mampu memberi kau gift. Nol poin kau tuh, nol. Aku nggak cari gift di sini, Paru. Bang Adi. Paru. Aku di sini hanya menyumpal mulutmu, biar jangan busuk mulutmu itu. Nyatanya kau yang tersumpal kan. Nyatanya kau tersumpal kan. Ketika aku dikasih gift kau yang tersumpal mulutmu kan. Kau yang tersumpal. Aku nggak butuh gift. Pekerjaanku banyak. Usahaku banyak. Nah, aku nggak butuh gift. Kaunya dari pagi sampai malam kau nongkrong aja di sini terus. Padahal kerjamu cuma sapam. Alah, daripada tukang kayu nanti kau Tuhan kan. Kau lari ke situ kau. Kau kan cuma Kalau sapam. aku jadi tukang kayu kau Tuhan kan. Hanya sapam yang tak bergunanya kau. Bapakku tukang kayu Bang Faruk, tapi nggak mau ku perlihatkan Bang Faruk, takutnya dituhankan. Bapakku tukang kayu Bang, makanya nggak ku perlihatkan. Kalau boleh tahu nanti Tuhanmu itu ketika di dunia profesinya apa? A. Tukang kayu, B. Satpam, atau C. Rentenir. Pun kasihan. Kau kasihan. 24 jam kau di sini hanya memohon belas kasihan. Jadi kau di sini cuma ngemis-ngemis lah kau biar di-gift kau. Tukang kayu. Jelaskan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya biar jadi Tuhan? Salib solusinya. Salib solusinya. Ya silakan penyembah tukang kayu, silakan Sinando, penyembah tukang kayu silakan. Iya, senandung. Daripada nabimu. Bapakku juga senandung. Nabimu kau nabimu tukang kayak mana? kayu. Koleksi janda. Silakan penyembah tukang kayu.
Bang, bapakku bang itu tukang kayu bang, buka tukang kayu, terus bapakku sering buka baju bang. Betulan, wallahi. Makanya bagi teman-teman Oten, kalian jangan dulu menghina profesi seseorang sebelum kalian mengetahui apa profesi Tuhan kalian. Kalau masih punya Tuhan sebatas tukang kayu, jangan sok, ya. Jangan sok, kecuali Tuhan kau pengusaha batu bara, pengusaha emas, tambang emas, nikel, minyak. Ini tukang kayunya. Tukang kayu aja kau Tuhan kan, konon lagi pengusaha batu bara. Mungkin kau bikin Tuhan huruf besar dia, gitu loh. Noten, diskusi yang baik-baik aja lah. Berkali-kali saya sampaikan buat teman-teman Kristen ya, kalau kalian naik ke atas berniat menyerang pribadi Bang Farouk, menghina pribadi Bang Farouk, dengan narasi-narasi itu kalian pikir kalian berhasil melukai hatiku, mimpi kalian kubur dalam-dalam mimpi kalian. Sekali lagi saya bilang, saya selaku umat Islam ini hamba. Kami umat Islam ini hamba. Hamba itu budak. Sebelum kau hinakan kami tahu kami ini hina, gitu loh. Kami ini rendah karena kami hamba. Bukan kayak kalian yang mengaku diri kalian anak Tuhan. Kalian sombong, menghina orang aja kerja kalian, merendahkan orang aja kerja kalian, karena kalian menyombongkan diri kalian dengan mengatakan kalian anak Tuhan. Kami bukan anak Tuhan karena Tuhan kami tidak berada dan tidak diperanakan. Beda sama kalian nih, banyak kali anak Tuhannya. Makanya sombong. Kami ini hamba Dinda ya. Hamba itu derajatnya itu di bawah budak hamba itu. Kenapa kami katakan kami hamba? Kalaupun ada umat muslim pengusaha batu bara, dia hamba. Hamba yang berjubahkan pengusaha batu bara. Kenapa tak terlepas dia daripada diri hambanya, gitu loh? Kenapa tak terlepas dari dia daripada diri hambanya? Karena dia tahu, walaupun dia pengusaha batu bara, itu hanya titipan dari Allah, bukan hakikatnya dia. Karena segala sesuatu yang ada pada dia dan juga yang ada di alam semesta ini milik Allah. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Tidak hartanya kembali kepada Allah, dirinya akan kembali kepada Allah. Dan ketika dia kembali kepada Allah, semua yang ada pada dia di atas bumi ini akan dia tinggalkan. Mau tidak mau, rela atau tidak rela, ikhlas atau tidak ikhlas, akan dia tinggalkan. Makanya umat muslim itu berupaya mati sebelum dia dimatikan. Kami ini menganggap diri kami mayat-mayat yang berjalan. Kami ini mayat itu kalau kau hina, kau caci, kau maki, jangan sakit hati mayat itu. Dia nggak ngerespon apapun gitu loh mayat itu. Kami ini kan berupaya mematikan diri kami sebelum kematian datang kepada kami. Datang kalian dengan metode untuk menyerang pribadi kami yang nggak sakit hati, cuman. Mungkin bebui pun mulutmu mengatakan Farouk satpam, Farouk miskin, nggak sakit hati. Cuman aku berupaya mengingatkan kau, gitu loh. Kalau masih punya Tuhan yang berprofesi sebagai tukang kayu, jangan sombong. Kalau masih punya Tuhan yang nggak berbaju dan nggak bercelana, jangan sombong. Ketika kau sombong menghina anak manusia, lihat tuh Tuhan yang tergantung di atas kayu tanpa baju dan celana. Kalaulah kau kaya, kenapa tak kau belikan Tuhan kau baju dan celana? Kau biarkan dia tergantung dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana dengan rambut berantakan, tidak terurus tak kemana-mana. Pikirlah Ten, nggak boleh kalian sombong, karena kalian masih punya Tuhan tukang kayu, tak berbaju dan tak bercelana. Kalau tadi kondisi seperti itu kalian gambarkan, background di belakang itu bukan kayu tapi pantai, pantas. Memang begitulah penampilan orang di pantai, gitu loh. Berjemur dia, bersantai. Ini kan tergantung di kayu dia. Itu membuktikan kemiskinan dan ketidakmampuannya dia lah kau.
Anak-anak sudah nggak berjalan, kok mau sombong? Sama analoginya itu gini teman-teman. Ada orang dia sombong naik Lamborghini misalkan dia, atau nggak usah Lamborghini tinggi kali lah, naik Fortuner dia misalkan, sombong dia. Depan orang dia sombong. Bapaknya sendiri kemana-mana nggak berbaju dan nggak bercelana, jalan-jalan di pinggir jalan. Mau sombong dia bilang depan orang, nggak bisa. Orang akan bilang, kau jangan sombong kau. Kau jangan sok punya harta kau. Bapak kau aja nggak berbaju, nggak bercelana, jalan-jalan ke sana kemari kok. Mulung-mulung barang bekas bapak kau, sosok mau sombong kau. Tengok lu bapak kau tuh. Sama analoginya dengan kalian, kembali kita kepada konteksnya gitu loh. Kau jangan sombong. Sosok yang kau sembah aja nggak berbaju dan nggak bercelana kok sombong kau. Harusnya kalau dibolehkan, dalam konteks dibolehkan sombong, kami harusnya boleh sombong. Kenapa bisa begitu Faruk? Tuhan kami maha kaya, Tuhan kami maha pencipta, Tuhan kami maha perkasa, maha kuasa. Tidak ada satu historikal pun mengatakan Tuhan kami pernah dipukuli manusia, nggak ada. Nggak pernah satu cerita dikatakan Tuhan kami pernah minta ikan goreng kepada manusia, nggak ada. Nggak pernah sebuah cerita menceritakan Tuhan kami saking laparnya dikutuknya pohon jambu air, nggak ada. Tapi banyak cerita yang menceritakan Tuhan kami ketika mencukupi rezeki terhadap hambanya tidak masuk akal bagi kami dengan jumlah yang tidak terduga. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kepadanya kerajaan dan kerajaan yang kuat, sebagaimana kerajaan itu tidak pernah diberikan kepada orang. Gitu loh. Korun yang ingkar diberikan kepada dia oleh Tuhan kami harta yang dimana kunci-kunci dari hartanya itu harus diangkat oleh puluhan orang kuat. Luar biasa kan kayanya. Tuhan kami pernah mengkehendaki memberikan korun harta di mana perbendaharaan hartanya tidak mampu diangkat, kunci hartanya itu nggak bisa diangkat oleh sembarangan orang. Harus diangkat beberapa puluh orang kuat, kunci gudang hartanya korun. Itu kehendak Tuhan kami. Beda sama kalian. Tuhan kalian cuma bisa mikul kayu. Hidup di dunia mikul kayu dia. Bukan mikul harta, mikul kayu. Korun ketika dia berikan Allah dia harta, kekayaan kunci-kunci gudang harta dia, ketika dia jalan dipikul oleh orang-orang kuat, kagum orang nengok korun. Itu kehendak Tuhan kami, meskipun dia ingkar gitu loh. Kagum orang-orang nengok, andai kena aku bisa seperti korun. Beda sama Tuhan kalian. Ketika dia dicambuk sambil mikul kayu, orang-orang yang melihat dia meludahi dia. Mikir, makanya jangan sombong sebelum engkau dipermalukan dengan kesombonganmu. Macam mana? Beliau itu, si gondrong itu meninggal aja biar kalian tahu gak punya pakaian. Saking malunya gak punya pakaian, ditutupi nonotnya pakai kain lap. Tengoklah gadelnya itu yang menutupi auratnya itu. Itu bukan pakaian lagi, nama itu kenlap, Mau sombong pula kau masih menyembah sosok yang pakai kenlap ya. Ini mengingatkan gitu loh, makanya jangan sombong gitu loh ya. Oke, kita naikkan ada si JS Tanggang. Oke, naik JS Tanggang gitu teman-teman ya. Jangan emosi, tenang kita. Tarsan masih mending bang. Celananya itu dari kulit hewan kan. Ini kenlap bang, kenlap. Celana Tarzan itu murah dari kulit hewan itu. Keren Tarzan itu. Oke, JS Tanggang. Faruk, sehat dong kabari. Islam Kristen Dinda. Wih, pamer jam dia, Bang. Kristen lah, jadi mungkin Islam. Silakan, apa yang mau tanggapi Dinda? Enggak, Faruk. Kabarmu kayak mana sehatnya? Ya, alhamdulillah jauh lebih baik daripada si gondrong saat ini.
Jadi kenapa kau marah-marah tadi? Ngoceh-ngoceh kau terus. Hah? Gimana? Kenapa kau marah-marah dari tadi? Bukan marah loh Dinda, aku mengingatkan seseorang yang mau sombong tapi tak mampu untuk sombong gitu loh. Yang sombong itu kau, bukan mereka yang sombong. Kau yang sombong. Ya wajar, aku menyembah bukan pada sosok yang nggak bercelana. Wajar kalau aku sombong sama kalian. Mana wajarnya? Di mana wajarnya? Di mana wajarnya? Coba. Oke, aku kaji ya. Aku menyembah kepada Tuhan yang maha kaya, bukan Tuhan yang nggak punya apa-apa, bahkan makan ikan goreng minta kepada orang. Aku menyembah Tuhan yang maha kuasa dan maha perkasa. Tangkap beberapa orang, dipukulin, diludahin, dicambuk, ditelanjangi, lalu menangis kayak anak kecil. Eli! Oh, begitu suaranya. Begitu suaranya. Kok gede sekali? Begitu suaranya. Ya aku rasa begitu suaranya. Karena apa? Sesaat sebelum meninggal dunia, kepalanya peleng ke kiri. Kau itu nggak boleh menjelekkan agama Kristen. Yang mana narasi itu yang menjelekkan agama Kristen? Barusan apa itu? Apa nggak menjelekkan itu? Siapa yang membicarakan Kristen? Cemana ya kau? Apa? Yang kau bilang tadi barusan apa? Aku bilang, aku menyembah kepada Tuhanku yang maha kaya, yang tak butuh manusia untuk minta ikan goreng untuk makanannya. Yang kedua, aku menyembah kepada Tuhan yang maha kuasa. Oke? Yang maha kuasa, bukan kepada Tuhan yang baru ditangkap beberapa orang saja, dipukuli, ditelanjangi, diludahin, dicambuk. Terus sebelum meninggal berkata, Eli kenapa lama sekali? Emangnya apa sangkut pautnya korelasinya ceritaku dengan Kristen apa? Hah? Terus masalahnya apa sama itu? Hah? Ini sok cantik lagi nih bukan? Oh, baru. Masalahnya apa samamu? Bang Faruk bertanya, mana Bang Faruk menghina? Bang Faruk yang bertanya, aku mau tanya pula Bang Faruk. Di mana Bang Faruk menghinanya? Kau diam. Dia rencok, kau diam. Aku bicara sama dia. Kau sok cantik kau tanggang. Kenapa macam suaramu? Aduh. Bukan kok cantik, kok ganteng. Itu lebih pasnya. Gini loh. Sal. Aku boleh. Oh ini enggak bagus. Dia yang nge-lag, so cantik. Kenapa orang birahi semua? So cantik. Kenapa so cantik gini-gini dia? Kok birahi semua orang semua? Birahi semua. Apa lo nonton ini? Dalam kenal Faruk. Oke. Bali G, selamat bergabung Bali G. Sama-sama. Bali G. Saya perhatikan tadi omonganmu itu kayak melecehkan suatu umat agama Kristen. Islam Kristen Bali G. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan on cam Dinda Bali G, silakan. Silakan. Saya tadi Ya, silakan. menikmati bahasa yang keluar kata-kata dari Faruk seolah-olah mendukung hati seorang Kristen. Bagaimana kalau kita manusia yang betul-betul kita mengerti, marilah kita saling menghormati dan saling menghargai. Jadi saya Yang mana? Yang mana perkataan saya yang melukai hati orang-orang yang mana? Ya jelas, karena di ajaran Kristen, ya Tuhan itu mati di kayu salibkan. Sebelum dia meninggal, dia memikul salib. Dia rela
mati untuk menebus dosa manusia. Benar nggak yang kau katakan tadi? Bahwasannya sosok yang Anda tuhankan mati di atas kayu salib. Sebelum mati di kayu salib, dia ditangkap, dipukuli, ditelanjangi, mikul kayu. Betul nggak yang saya bilang? Ya benar, karena apa? Udah kenapa tersinggung? Sekarang ini Parun, Kok benar kenapa tersinggung? yang melecehkan. Kok melecehkan? Arti kata gini ya, kita kembali ke definisi melecehkan. Melecehkan itu arti definisi melecehkan. Aduh, Yang tidak ada bahasa di orang lain. itu pakailah bahasa, Melecehkan. pakailah bahasa Indonesiamu itu yang sempurna. Itu adalah menyudutkan. Bagaimana kalau saya menyatakan kepada kamu, ya, apakah perbedaan Allah dan Tuhan? Coba aku tanya sama kamu. Sebentar ya. Nih, saya kasih data sama kamu. Nih, jangan kamu katakan saya katakan melecehkan gitu loh. Ya, Bentar ya. Biar saya kasih datanya, sabar ya teman-teman ya. silakan. Lukas 24 nomor 3. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana.